Film kali ini berlatar pada tahun 400 Masehi, di mana diceritakan bahwa kala itu Kekaisaran Romawi Barat sedang dalam fase-fase kemerosotan pemerintahan akibat banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun meskipun demikian, hal itu tidak membuat Kekaisaran Romawi jadi hancur secara total. Di waktu yang sama, di luar sana, tepatnya di wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas, ketika itu satu persatu suku nomaden bermunculan tanpa otoritas Kekaisaran Romawi, termasuk salah satunya yaitu suku Han, yang notabene-nya mereka ini merupakan suku pengembara. Oke, di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa orang dari suku Han yang saat itu sedang berburu rusa di tanah suku Donatis. Di sini kita akan diperkenalkan dengan kepala suku Han yang bernama Mansuk, di mana tak lupa hari itu dia juga membawa anaknya yang masih bocil bernama Attila. Donatus complains we kill him. Pada malam harinya, Attila tampak diceritakan sebuah ramalan kuno oleh neneknya, bahwasanya akan ada seorang penguasa yang lahir dari suku Han di tengah suasana desa yang damai. Suasana seketika berubah mencekam saat suku Donatis menyerang desa mereka dengan membabi buta. Akibat dari penyerangan ini, membuat nenek serta ayah dari Attila harus metong di tangan suku Donatis. Pada momen itu, Attila sempat berusaha kabur, namun apalah daya tubuh kecilnya dapat dengan mudah digapai. Kemudian ia lalu dipaksa untuk berlutut oleh dua orang yang mengejarnya. Namun saat tunduk, lihat yang terjadi. As my slave. Setelah jauh dari sana, Attila yang berhasil merebut kuda dari musuhnya. Sejak hari itu ia mulai bertahan hidup sendirian dengan mengembara seorang diri bersama kudanya tanpa seorang teman. Setelah berhari-hari hidup di tengah ganasnya alam raya, terlihat Attila dihampiri oleh sekelompok rombongan lainnya yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Rua, di mana di sini ia mengaku sebagai saudara dari ayahnya Attila. Kemudian dari sinilah Rua yang sebagai paman dari Attila memutuskan akan mengasuh Attila sebagai anaknya sendiri. Come. Di desanya, Rua juga mengajarkan Attila tentang cara berburu dan cara membuat senjata. Nah, kebetulan malam itu Attila tak sengaja berkenalan dengan seorang dukun cilik wanita bernama Galen, di mana pada malam itu juga si Galen melihat adanya sebuah keistimewaan dari Attila dan merasa bahwa Attila ini merupakan orang yang telah diramalkan. Keesokan harinya, tampak prajurit Rua menangkap beberapa prajurit dari suku Donatis yang beberapa hari lalu menyerang desa Attila. Mengetahui hal ini, Rua pun memberi kebebasan pada Attila mau diapakan orang-orang tersebut. Namun Attila membuat suatu keputusan yang di luar prediksi, di mana meskipun ia begitu dendam, namun dia tidak menghabisi mereka dan hanya memintanya agar berlutut di hadapannya. Singkat waktu, setelah beberapa tahun berlalu, tampak kini Attila telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, di mana diketahui saat itu ia dengan pamannya Rua terus melakukan invasi penaklukan ke suku-suku lainnya, bahkan sampai mulai memasuki wilayah jajahan Romawi. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan dengan suasana penjara di Kekaisaran Romawi, di mana terlihat kalau ada seorang tahanan yang bernama Flavius Aetius. Kita sebut saja dia Aetius ya. Diketahui dirinya ini bukanlah seorang tawanan biasa, di mana dia ternyata merupakan mantan jenderal Kekaisaran Romawi. Adapun alasannya ditahan karena diduga telah berencana melakukan kudeta terhadap Kaisar Romawi saat itu. Dalam situasi ini, suku Han menjadi ancaman utama bagi Kekaisaran Romawi. Namun Kaisar Romawi yang bernama Valentinian saat itu mempunyai sifat kekanak-kanakan alias bocil, di mana di sini ia tidak serius menanggapi ancaman dari suku Han. Lantas akibat dari itu, ibunda dari sang kaisar pun mengambil alih untuk menanggapi masalah tersebut. Think about what you said. Keesokan harinya terlihat pasukan suku Han yang saat itu dikomandoi oleh Attila tampak kembali memperluas penaklukannya dengan menyerang sebuah pemukiman petani di wilayah jajahan Romawi.
Meskipun sempat mendapatkan perlawanan, akan tetapi tetap saja para petani tersebut dapat dengan mudah dikalahkan oleh suku Han yang begitu ganas. Di tengah-tengah situasi itu, terlihat seorang wanita berambut merah tampak dengan gagah berani melakukan perlawanan dan bahkan dia berani bertarung secara langsung dengan Attila. Namun, ya tentu saja perlawanannya itu tidaklah cukup, di mana ia dengan begitu mudah akhirnya dapat dibekukan bersamaan dengan seluruh petani yang ada di sana. Pada momen ini, Attila yang penasaran dengan wanita tersebut melarang para prajuritnya menghabisinya. Dan dari sini pula diketahui bahwa nama si gadis tersebut adalah Enkara. Kemudian harta mereka dijarah, sedangkan para wanita dan anak-anak ikut dibawa untuk dijadikan budak di suku Han. Di lain tempat, ibunda Kaisar Romawi mendatangi Aetius di dalam selnya. Kedatangannya di sini bermaksud meminta Aetius untuk membantu masalah kerajaan dalam menghadapi suku Han. Karena diketahui Aetius ini memiliki hubungan yang baik dengan para suku barbar dan sudah pasti paham betul akan kekuatan dan kelemahan mereka. Mengetahui itu, di sini Aetius meminta syarat jika ingin dibantu, di mana ia ingin agar dibebaskan secara penuh atas dakwaannya, serta kenaikan pangkat untuk kembali menjadi panglima tertinggi di Kekaisaran Romawi. Karena tidak punya pilihan lain, ibunda kaisar pun akhirnya dengan terpaksa mengabulkan permintaan dari Aetius tersebut. Singkat cerita, Attila bersama dengan pasukannya pun kembali ke pemukiman suku Han, di mana ia langsung menyerahkan hasil jarahannya kepada pamannya, yaitu Rua. Namun di sini anak kandung dari Rua yang bernama Bleda malah meledek pencapaian Attila tersebut, karena menurutnya yang ditaklukkan itu hanyalah pemukiman petani dan seharusnya tidak perlu dibangga-banggakan. Mendengar itu, karena tidak ingin dianggap remeh, Attila pun meminta izin kepada Rua untuk menyerang Roma. Tetapi di sini Rua memperingati Attila kalau tidak akan mudah menaklukkan Kekaisaran Romawi, karena yang dihadapi adalah sebuah tembok besar dan besi yang begitu kokoh. No soldiers, not one. Scratch against the walls. But Pada malam harinya, mereka semua pun membagikan hasil jarahannya. Di sini, Rua menyuruh Bleda terlebih dahulu untuk memilih hasil jarahan. Namun, bukannya memilih harta, di sini Bleda yang telah mengetahui desas-desus kalau Attila menyukai Enkara, secara sengaja ia pun malah memilih wanita berambut merah tersebut. Di mana hal ini pun membuat Attila terlihat begitu emosi dan memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena sakit hati, Attila pun berniat ingin menghabisi Bleda saat itu juga. Tapi beruntung, Galen terus berusaha menahannya dengan berkata, "Kau harus bersabar, sebab ini belum waktunya." Karena dalam penglihatannya, tidak lama lagi ramalan akan dirinya segera terbukti. Go back to Rua's tent. Scene lalu berpindah ke Romawi, tampak Aetius sedang menjelaskan rencananya untuk menyerang suku Han kepada Kaisar. Aetius menjelaskan bahwa pasukan Romawi bisa saja kalah jika suku Visigoth dan suku Han bergabung melawan mereka. Lalu di sini Aetius meminta segel ibunda Kaisar agar dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan secara penuh dari pasukan Romawi. Pada malam harinya, setelah mendapatkan segel itu, Aetius kemudian memberikan perintah kepada salah satu prajurit penjaga sel tahanan bernama Proteus. Di sini ia memberikan perintah berupa untuk menghabisi sang kaisar dengan alibi. Ini adalah perintah langsung dari ibunda Kaisar sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya Proteus pun hendak melakukan aksinya sesuai dengan arahan Aetius. Namun di tengah-tengah ancaman tersebut, Aetius tiba-tiba muncul dan langsung menusuk Proteus dari belakang hingga metong seketika. Dan setelah diperiksa, sang kaisar benar-benar tak menduga ketika melihat segel ibunya yang berada di sana. Di mana hal ini kemudian membuat Aetius meyakinkan kaisar bahwa hal ini pasti merupakan perintah dari ibunya. Saat kaisar ingin memberi perhitungan pada ibunya, dengan cepat Aetius memintanya agar merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kekacauan untuk sementara waktu. in your hands. Atas kejadian hari itu, Aetius akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari sang kaisar. Dan tak hanya itu, di sini kaisar muda Valentinian juga termakan dengan tipu daya Aetius dengan membenci ibunya sendiri. Singkat cerita, Aetius pun mulai berangkat mendatangi pemukiman suku Han. Lantas dia pun menemui Rua yang memang adalah sahabat lamanya. Di sini Aetius dengan teknik propagandanya mulai berdalih bahwa suku Visigoth berencana ingin memerangi suku Han terlebih dahulu sebelum melanjutkan invasinya ke bangsa
bangsa Romawi. Lalu untuk memperkuat kebohongannya, Aetius membawa salah satu jasad pria dari suku Han, di mana ia mengatakan kalau pria ini telah metong dihabisi oleh suku Visigoth. Di sini, Rua tampak begitu terpancing dengan kebohongan Aetius dan berniat untuk bergabung bersama pasukan Romawi. Berbeda dengan Attila yang melihat suatu kejanggalan atas kemetongan satu orang suku Han ini. Yang hal itu pun cukup membuat Aetius kaget dan bertanya-tanya siapa pemuda cerdas ini. Saat semua orang telah bubar, Rua kemudian menjelaskan bahwa dialah Attila, sang komando tertinggi dari prajurit suku Han. Rua juga menjelaskan bahwa dirinya atas nama pimpinan suku Han mengaku siap melakukan aliansi dengan pasukan Romawi untuk mengalahkan suku Visigoth. Keesokan harinya, aliansi antara suku Han dan pasukan Romawi pun sudah dibentuk. Lalu mereka pun bersiap untuk berperang dengan suku Visigoth. Dan di sini terlihat juga kalau suku Visigoth beraliansi dengan salah satu suku lainnya bernama Free, di mana mereka juga telah siap untuk berperang. Di momen ini, Aetius sebagai seorang ahli strategi memiliki rencana, yaitu akan membagi serangannya menjadi 3, di mana ia meminta pada satu pengantar pesannya agar menyampaikan pada Attila untuk menyerang pada saat bunyi trompet ketiga. Lalu tidak menunggu waktu lama, peperangan brutal hari itu pun dimulai dengan tembakan panah dari suku Visigoth. Dalam tiupan trompet ketiga, pasukan Attila tak kunjung muncul bersama pasukannya, di mana hal ini ternyata dikarenakan sebelumnya pengantar pesan yang dikirim berhasil dilumpuhkan sebelum sampai ke Attila. Namun berkat insting dan pengalaman perangnya, di sini Attila seketika menyadari bahwa sekarang pasti adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk maju menyerbu. Dan ya, inilah Attila di tengah pertempuran brutal itu, tampak dirinya bersama dengan suku Han-nya akhirnya muncul dan melakukan serangan mendadak ke suku Visigoth. Berkat strategi jitu mereka, pertempuran hari itu pun berhasil dimenangkan oleh aliansi suku Han bersama dengan pasukan Romawi. Lalu setelah memenangkan pertempuran, Aetius meminta kepada sang kepala suku Visigoth yang bernama Theodoric agar memberikan 1/3 budak serta 2000 pon emas atas kekalahan suku mereka. Setelah itu, Aetius yang telah melihat kecerdikan dan kekuatan dari seorang Attila, ia pun mengajaknya untuk datang ke kerajaan Romawi guna memperlihatkan bagaimana sebenarnya sebuah peradaban negara maju. Sesampainya di sana, mereka semua disambut meriah oleh rakyat Romawi atas kemenangannya. Tak hanya itu, Attila juga diperkenalkan kepada jajaran petinggi di Kekaisaran Romawi. We welcome you as an ally. Come, gentlemen, this is Han's most powerful tribe. Sementara di suku Han, tampak Bleda justru ingin melakukan rencana pemetongan terhadap ayahnya sendiri, yaitu Rua, dengan cara memerintahkan anak buahnya agar mencampurkan racun pada gelas balok Rua. Namun rencana ini tidak sengaja terdengar oleh Enkara. Lantas dia pun segera menemui Galen di hutan untuk menghentikan rencana Bleda tersebut. Tapi Galen tidak mau membantu Enkara sebab menurutnya dengan kemetongan Rua nantinya, Attila pasti akan segera pulang ke suku Han. Dan ia melihat sebuah potensi dari Attila yang akan diangkat menjadi kepala suku Han berikutnya. Kembali ke Roma, setelah beberapa hari di sana, Attila sudah menjalin hubungan dekat dengan kakak cantik dari Kaisar Romawi yang bernama Honoria. Namun tak lama, Aetius datang memberi kabar kalau Rua telah meninggoy. Mendengar hal itu, Attila pun ingin segera bergegas menuju ke suku Han. Namun sebelum pergi, Aetius menyarankan pada Attila agar memperjuangkan tahta kosong untuk menjadi raja baru di suku Han. Beberapa hari kemudian, upacara penobatan Raja Suku Han pun telah dimulai. Dan sebagai putra kandung dari Raja Rua, Bleda menjadi calon terkuat untuk menggantikan tahta ayahnya. Namun saat hendak dinobatkan, tiba-tiba
Yah, siapa sangka Attila tiba-tiba muncul di sana hingga membuat semua orang terkejut, terutama si Bleda. Di sini dengan tegas Attila mengatakan kalau pasti Bleda lah yang telah membuat ayahnya Metong demi bisa segera naik tahta. Lalu dengan emosi, Bleda pun langsung menyangkal ucapan dari Attila tersebut dan meminta bukti jika dia memang yang melakukannya. Untuk itu Attila pun mengajukan sebuah pertarungan 1 lawan 1 ala Sukuhan, di mana nantinya dewa merekalah yang akan membuktikannya melalui kemetongan serta siapa yang pantas menjadi raja baru dari Sukuhan. We leave our flanks open. Attack our own people. Malam harinya sebelum berduel, Attila tampak mendatangi sahabat peramalnya. Di mana di sini Galen memberitahukan Attila bahwa si Bleda pasti akan menggunakan racun yang sama pada almarhum Raja Rua untuk mengalahkan Attila di esok hari. Sehingga Attila diminta untuk harus hati-hati dengan serangan dari Bleda dan dia akan berusaha sekeras mungkin untuk menolong sahabatnya tersebut. Keesokan harinya, duel antara Bleda dan Attila benar-benar digelar, di mana pertama-tama duel ini dilakukan dengan cara adu panah sambil menunggangi kuda. Di tengah-tengah situasi sulit yang dialami Attila akibat terkena racun panah, tampak Galen di sisi hutan sedang melakukan ritual berdoa kepada dewa untuk kemenangan Attila, di mana ia bahkan rela menanggung rasa sakit yang dialami oleh Attila. Dalam kondisi setengah sadarnya, tampak Attila kembali memiliki tenaga, seperti efek racunnya berpindah ke kawan penyihirnya yaitu si Galen. Lalu setelah anak panah keduanya habis, mereka pun melanjutkan perduelan dengan jarak dekat, di mana berkat jam terbang berperangnya yang sudah tinggi, Attila akhirnya mampu menghabisi si Bleda. Tapi sayangnya, kemetongan Bleda saat itu juga bersamaan dengan metongnya Galen di tengah hutan akibat dari racun dari Attila yang telah ditransfer ke tubuhnya melalui kekuatan sihirnya. Karena telah menghabisi Bleda, Attila kini telah resmi menjadi raja baru dari Sukuhan, di mana setelah kemenangannya itu, Attila pun langsung menemui Enkara dan menikahinya. Attila yang kini telah menjadi raja Sukuhan langsung mengerahkan pasukannya untuk kembali menyerang beberapa suku nomaden di sekitarnya, yang kemudian aksi-aksi besar yang dilakukan oleh Attila ini akhirnya sampai ke para petinggi militer Romawi. Saat itu pihak Romawi mulai kembali merasa khawatir atas rangkaian penyerangan Sukuhan di bawah komando Attila. Tetapi dengan yakin Aetius membuat pernyataan bahwa Attila pasti tidak akan mungkin menyerang kekaisaran Romawi, sebab Attila sudah lama tinggal di istana dan sudah berteman dekat dengan Aetius. Di sisi lain, tampak Attila bersiarah ke makam Galen, di mana sepulangnya dari sana, Enkara lalu memberitahukan bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Attila, yang hal itu pun membuat Attila begitu gembira mendengar kabar tersebut. Singkat waktu setelah 9 bulan lamanya, tampak saat itu Attila tengah menunggu istrinya yang sedang melahirkan. Di sini ia berdoa pada para dewa agar anaknya adalah laki-laki, dan benar saja doanya pun dikabulkan, di mana ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang sehat. Namun sayang, kebahagiaannya harus berakhir saat Enkara harus metong setelah melahirkan putranya. Atas itu, dalam kondisi sedih dan emosinya, Attila pun pergi ke makam Galen dengan maksud menuntut pada si Galen tentang ramalan pada masa depannya yang akan menjadi pemimpin sejati dari Sukuhan. Saat sedang mengamuk di sana, tiba-tiba tangannya teriris oleh sebuah benda tajam, di mana setelah dilihat ternyata itu merupakan sebuah pedang. Dan ya, benar saja pedang inilah yang selama ini telah diceritakan oleh Galen, yaitu pedang bergagang emas titisan para dewa. Singkat cerita, Attila yang kini telah mendapatkan pedang dewa, dia pun terus berupaya melakukan perluasan wilayahnya. Hingga singkat cerita, Sukuhan kini bukan menjadi suku biasa, tetapi telah menjelma menjadi suku besar yang kekuatannya hampir setara dengan pasukan Romawi. Sukuhan semakin besar saat wilayah-wilayah taklukannya diwajibkan memberi sejumlah upeti. Dan kini Attila sudah mempunyai lusinan istri serta anak dan menjadi raja terkuat di wilayah itu.
Berpindah ke Romawi, saat ini Attila sudah menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Hal itu terbukti dengan banyaknya surat-surat pengaduan dari wilayah taklukan Romawi yang terus berdatangan agar kaisar memberikan bantuan perlindungan militer di setiap wilayah jajahan Romawi yang kemungkinan bisa diserang oleh suku Han. Walaupun saat itu Aetius masih berusaha memberikan pandangan positifnya karena dia meyakini bahwa suku Han tidak akan mungkin bisa menaklukkan kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Pasalnya, benteng pertahanan Romawi Timur merupakan benteng terkokoh yang mempunyai ketebalan setebal 20 kaki. Hingga Aetius sendiri memberikan sebuah jaminan kepada kaisar bahwa apabila Attila menyerang Romawi, maka dia sendirilah yang akan melawannya. Once before, when Attila threatened, I took a journey to meet. Waktu ke waktu terus berselang. Saat itu, situasi di Kekaisaran Romawi Barat sedang mengalami permasalahan serius, di mana kakak dari kaisar harus diasingkan ke wilayah Kekaisaran Timur Konstantinopel setelah dirinya tertangkap basah telah membuat rencana pengkhianatan ingin menggulingkan adiknya sendiri dari tahta kekaisaran. Dan untuk itu, Aetius pun diperintahkan untuk membawa kakak kaisar tersebut ke Konstantinopel. Singkat cerita, rombongan Aetius akhirnya telah tiba di kota Konstantinopel. Namun di sini, Aetius dengan sengaja meminta pada Kaisar Timur agar merahasiakan kedatangannya, agar supaya Attila tidak mengetahui pergerakannya. Adapun Kaisar Konstantinopel saat itu bernama Theodosius, dan di sini adik kaisar langsung diserahkan guna menjalankan hukumannya sebagai biarawati untuk membersihkan dosa-dosanya. soon get him out. I can see we have a lot of work. Lanjut, di tengah jamuannya itu tak disangka Aetius diberikan misi oleh kaisar untuk menyusup ke dalam wilayah suku Han agar bisa menghabisi Attila. Dan di sana dia akan dibantu oleh seorang pria tinggi besar botak bernama, kita sebut saja dia Bagong. Akan tetapi bersamaan dengan itu, perhatian Aetius seketika tertuju pada salah satu pelayan di sana yang bernama Ildiko, di mana si pelayan ini dirasa sangat mirip dengan almarhum istri Attila yang pertama, yaitu Enkara. Karena kebetulan si Ildiko ini ternyata juga memiliki dendam pribadi yang sangat mendalam pada Attila, di mana ia sudah menghabisi seluruh keluarganya dalam perang. Untuk itu, Aetius pun memiliki rencana akan membawa Ildiko ikut serta dengannya ke pemukiman suku Han guna menghabisi Attila dengan rencananya. Singkat cerita, dalam rencana pemetongan Attila itu, nasib naas harus menimpa Bagong saat pergerakannya berhasil diketahui oleh Attila yang telah menyadari akan rencana serangan padanya itu, hingga si Bagong pun dapat diselesaikan dengan mudah oleh Attila. Di malam yang sama, Aetius yang kini juga telah menyusup ke tengah-tengah suku Han juga terpaksa harus tertangkap, dan saat itu dirinya langsung diinterogasi tentang maksud kedatangannya secara diam-diam datang ke suku Han. Kemudian Attila yang merasa dekat dengan Aetius meminta kepadanya untuk bergabung bersamanya guna mengkhianati Romawi. Namun ajakan tersebut langsung ditolak oleh Aetius karena memang dia ini memiliki jiwa patriotik yang sangat tinggi dan sangat setia pada bangsanya, yaitu Romawi. Setelah penolakan itu, Aetius kembali lepaskan oleh Attila, dan pada keesokan harinya perhatian Attila secara tak sengaja tertuju pada seorang budak bernama Ildiko yang entah berasal dari mana. Kemudian Attila menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Orestes untuk memanggil budak tersebut ke kamar pribadinya, di mana dalam pertemuannya itu suasana tersebut menjadi memori tersendiri bagi Attila yang seakan teringat akan kenangan bersama mendiang istri pertamanya, yaitu Enkara. Walaupun di sini Attila sendiri tidak sadar bahwa sebetulnya Ildiko ini merupakan orang suruhan dari Aetius yang diberikan misi tersembunyi untuk menghabisinya. Kemudian pada malam harinya, Attila diberi informasi mengenai kakak dari Kaisar Valentinian, yaitu Honoria, yang kini ditahan di Konstantinopel. Di mana dari informasi tersebut, dia mendapatkan sebuah surat sayembara bahwa apabila Attila dapat membebaskan adik dari Kaisar Roma tersebut, maka dia akan dijadikan suaminya. Akan tetapi, permintaan sayembara itu ditolak oleh Attila karena pada saat ini Attila sudah tidak mempunyai niatan untuk menambah istri. Namun, ketika Orestes membacakan kembali lanjutan surat itu, di mana tanpa diduga adik Kaisar Romawi tersebut bersedia memberikan separuh wilayah kekuasaan Romawi kepada Attila. Hingga dengan itu Attila pun menyetujui permintaan tersebut.
Dikarenakan hal itu, Attila pun menunda pernikahannya dengan Ildiko karena dia dan pasukannya akan bersiap untuk menyerang Romawi Timur Konstantinopel. Lantas Attila pun mulai mengerahkan prajuritnya secara besar-besaran untuk menuju ke Konstantinopel. Sebelum menyerang Konstantinopel, terlebih dahulu Attila dan pasukannya menyerang kota-kota kecil di perbatasan Romawi. Sementara di sisi lain, Aetius tampak juga memulai pergerakannya dengan berencana untuk meminta bantuan kepada suku Visigot agar dapat membantu Romawi guna memerangi pasukan Attila. Dan kali ini dia sendirilah yang turun langsung. Di saat yang sama, Attila dan pasukannya pun tampak mulai kesulitan untuk menembus salah satu benteng pertahanan Romawi yang bernama Orleans. Dikarenakan pada saat itu, Kekaisaran Romawi terkenal akan benteng-bentengnya yang sulit untuk ditembus. Berkali-kali pasukan Attila dipukul mundur, di mana hal ini pun membuat Attila harus mengubah strateginya, yaitu dengan cara menembakkan ketapel raksasa dengan memfokuskan pada satu titik bagian benteng di sana. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari ketapul raksasa, akhirnya benteng Orleans pun mampu ditaklukkan. Mendengar berita runtuhnya benteng Orleans membuat Aetius berpikir keras untuk mempercepat penyerangan. Lalu beberapa hari kemudian, Aetius mengerahkan pasukannya dalam skala besar dan dia juga bernegosiasi dengan Theodoric, pimpinan suku Visigot, dan berhasil mencapai kesepakatan. Singkat cerita, di sebuah bukit, Aetius berpidato di hadapan para prajuritnya, di mana ia berkata bahwa mereka harus berperang habis-habisan karena mereka ini merupakan prajurit yang tersisa dari Kekaisaran Romawi. Dan jika mereka kalah, maka itu artinya Attila akan meratakan Romawi dengan tanah. Perish from the earth. Some men for 1,000 years add their strength to yours. Remember your ancestors. There's no one to oppose it. Fail, Attila will march on Rome. Bersamaan dengan itu, di saat yang sama Attila juga tampak tengah berpidato di hadapan pasukannya, di mana dalam pidatonya tersebut ia begitu menggebu-gebu hingga membuat semangat seluruh prajuritnya jadi semakin membara. Ewako. You are Huns in spirit, tribes who fight alongside us and never been defeated. It's enough to remind you, and so they fear us. You are invincible! Tak membuang waktu lagi, pertempuran hari itu pun langsung dimulai, di mana pihak Roma dan suku Visigot tampak memilih bertahan di area perbukitan, sementara Attila dan pasukannya maju menerjang. Tak diduga dalam pertempuran ini, ternyata Aetius dengan strategi matangnya, ia ternyata telah membuat sebuah parit sehingga kuda-kuda pasukan Attila secara massal banyak yang masuk ke dalam jebakan parit tersebut. Tak menyerah sampai di situ, Attila kemudian memerintahkan pasukannya untuk terus maju dengan meninggalkan kuda mereka di sana. Namun akibat kondisi medan yang menguntungkan bagi pihak Romawi, di sini akhirnya pasukan Attila harus terdesak oleh pasukan Romawi. Send a reserve unit to the line. Melihat kondisi itu, dengan terpaksa Attila pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya di balik bukit guna bisa kembali mengatur strategi. Dalam situasi ini, Attila lalu berencana mengerahkan serangan ke suku Visigot untuk memecah konsentrasi prajurit Romawi. General, I beg you before it's too late. It's an all-out attack. Take them. It's working, sire.
Yah, benar saja rencananya itu pun berhasil dikarenakan pasukan Romawi akhirnya terpaksa membagi pasukannya untuk membantu suku Visigoth. Melihat itu, Attila pun langsung mengerahkan sisa pasukannya untuk langsung menggempur titik pusat tempat Aetius berada. Strategi Attila ini membuat Aetius begitu panik. Namun yang tak terduga, Aetius justru malah memerintahkan salah satu jenderalnya untuk menghabisi Theodoric, pimpinan suku Visigoth. Dan saat yang lain sedang fokus berperang, secara diam-diam jenderal Roma tersebut pun langsung memanah Theodoric hingga metong seketika. Atas kemetongan Theodoric membuat pasukan Visigoth menjadi sangat marah, di mana anak dari Theodoric pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang secara habis-habisan ke pasukan Attila. Di tengah situasi terkepungnya itu, hal ini makin diperparah dengan patahnya pedang Attila, di mana dengan patahnya pedang itu membuat mental Attila seketika langsung jatuh, hingga dengan cepat Orestes pun langsung memerintahkan untuk menarik mundur pasukannya yang tersisa. Alhasil, peperangan hari itu pun dimenangkan oleh pasukan Romawi dan suku Visigoth. Namun karena kemetongan Theodoric membuat pasukannya akhirnya memutuskan aliansinya dengan pasukan Romawi. Kabar pecahnya aliansi itu sampai ke telinga Attila, namun dia memutuskan untuk tidak melanjutkan peperangan. Mendengar hal itu, Orestes pun meminta izin untuk menempa kembali pedang Attila yang telah patah. Singkat cerita, atas kemenangan besarnya menghadapi suku Han, Aetius pun disambut sebagai pahlawan dan bahkan dia juga diberikan gelar penghargaan tertinggi oleh Kaisar Romawi. Sementara di sisi lain, tampak Attila kini melanjutkan kembali pernikahannya dengan Ildiko. Namun di saat malam pertama mereka, seperti rencana awalnya, di sini Ildiko memasukkan racun ke dalam minuman Attila dan tanpa ragu sedikit pun Attila meminum balok yang telah dicampur oleh racun itu. Sehingga hal itu pun membuat Attila langsung metong seketika, bahkan belum sempat bercocok tanam. Aduh. Singkat cerita, keesokan harinya, Orestes yang curiga karena tuannya belum juga keluar-keluar, ia pun berinisiatif memeriksa keadaan Attila dan mendapati tuannya telah dalam kondisi metong di atas ranjang. Melihat tuannya yang metong, tanpa basa-basi, Orestes pun langsung menghabisi Ildiko saat itu juga. Kabar atas kemetongan Attila itu pun menyebar dengan sangat cepat di Kekaisaran Romawi, baik itu di Konstantinopel maupun di Kekaisaran Romawi Barat, di mana hal ini pun membuat nama Aetius semakin disanjung sebab telah berhasil menghabisi Attila dengan trik jitunya. Kemudian singkat waktu, upacara pemakaman raja besar dari suku Han itu pun mulai digelar. Di sini kemetongan Attila merupakan kesedihan besar bagi para suku Han. Sementara itu di Kekaisaran Romawi, tampak sang kaisar memanggil Aetius. Di sini dia meminta Aetius agar membawakan kelapa Attila untuk dijadikan pajangan di kerajaan Romawi. Namun Aetius tidak bisa menyanggupinya dengan sebuah alasan tertentu. Lalu secara tiba-tiba sang kaisar langsung menusuk Aetius hingga membuatnya metong seketika. Hal ini kaisar sengaja lakukan karena menurutnya setelah kemetongan Attila maka Aetius tidak lagi dibutuhkan. Di akhir film dijelaskan bahwa kemetongan Attila ini membuat suku Han kembali terpecah belah dikarenakan tidak ada lagi sosok yang bisa mempersatukan mereka. Sementara dengan kemetongan Aetius membuat kekuasaan Romawi Barat jadi anjlok dalam satu generasi. Tamat ending yang terhianati.